Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali. Oh, ini mic keluar. Di dalam. Tadi mic keluar. Tadi masanya mic keluar. Saya keluarkan. Masukkan ke dalam. Udah dicok, udah. Masukkan ke dalam lagi. Tadi masanya mic keluar waktu salat. Udah. Ya. Ya, ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita seperti biasa di malam Ahad mengkaji kitab Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-87, 88, 89 dan 90, yaitu sifat jahiliyah, 4 sifat jahiliyah yang kita bahas. Pertama, membanggakan kebesaran leluhur. Kedua, mencela nasab garis keturunan seorang. Lalu ketiga, menghubungkan hujan dengan bintang tertentu. Lalu keempat, meratapi orang mati. Membanggakan kebesaran leluhur, maknanya jelas. Leluhurnya mungkin raja atau apa, dibanggakan, saya keturunan raja. Sedangkan mencela nasab, maknanya juga jelas. Seperti kita tahu seorang misalkan keturunan orang yang biasa-biasa saja, atau orang dipandang rendah, lalu katakan kamu nasab kamu ini nasab rendah, kamu keturunan orang rendah, keturunan yang tidak jelas asal usulnya. Nah, ini namanya mencela nasab. Sedangkan mengaitkan hujan dengan bintang tertentu, seperti ucapan seorang, hujan ini turun karena sebab bintang itu. Hujan ini turun karena sebab bintang ini. Jadi menyandarkan sebab turunnya hujan kepada bintang, dan itu sifat jahiliyah dan itu syirik. Lalu terakhir, meratapi orang mati. Meratapi orang mati artinya menangis dengan disertai suara, ya. Inilah yang terlarang. Adapun sekedar tetesan air mata, ini tidak terlarang. Bahkan itu merupakan tanda apa? Sayang, ya. Seorang nangis keluar air mata, wajar, ya. Yang tidak wajar itu kalau sudah disertai dengan suara, teriak-teriak, apalagi sambil merobek pakaian, mencukur rambut sampai botak. Kalau laki-laki mending, kalau perempuan, karena ada perempuan karena ditinggal mati suami, dia stres langsung botak itu rambutnya. Nah, yang seperti ini termasuk sifat jahiliyah yang terlarang dalam Islam, ya. Nah, itu pembahasan sifat jahiliyah yang ke-87, 88, 89, 90. Nah, sekarang kita bahas masalah jahiliyah berikutnya yang ke-91. Kata Syekh di sini, inna ajalla fadailihim al-baghyu wa qad dzakarallahu fihi ma dzakar. Sesungguhnya keutamaan mereka yang paling besar yakni baghyu, bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Dan sungguh Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, menyebutkan tentang hal tersebut di dalam Al-Quran apa yang telah Allah sebutkan. Artinya sifat jahiliyah yang ke-91, masyarakat jahiliyah mereka melakukan kezaliman, banyak melakukan kezaliman, bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, ini bukan cuma itu, bahkan mereka membanggakan sudah menzalimi orang lain. Ini maksudnya. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan sini. Al-baghyu huwa ta'addi 'alan nas fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Al-baghyu, bersikap sewenang-wenang, yaitu melanggar manusia, melakukan pelanggaran terhadap manusia terkait dengan darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka.
Ini namanya bagyu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sewenang-wenang. Atau bisa juga kezaliman, yaitu melanggar orang lain terkait dengan darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Melanggar manusia terkait dengan darah mereka, maksudnya dengan apa? Dilukai, nggak salah disakiti, sampai berdarah atau sampai meninggal. Ya, kalau harta diambil tanpa alasan yang dibenarkan, mencuri dan semacam, atau istilahnya merampas. Nah, begal, kayak begal ya. Wa'aradihim, dan juga kehormatan mereka. Contohnya apa? Kalau perempuan diperkosa. Nah, yang seperti ini ada di zaman jahiliyah. Kalau zaman sekarang ada ngulang, karena yang namanya sejarah itu berulang loh, Pak ya. Maksiat apapun berulang. Produknya udah ada di zaman dahulu, cuman sekarang diperbarui dengan kemasan lain. Istilah casingnya beda, tapi intinya sama ya. Contohnya tadi, melanggar berbuat zalim kepada manusia terkait dengan darah mereka, membunuh. Ini zaman jahiliyah ada, zaman sekarang ada. Apalagi kita nyaksikan sekarang di medsos ini, mutilasi ini dibunuh, dibuang ke sini, Sebar. iya, Sebar. disebar-sebarkan. Ini udah ada di zaman jahiliyah, jadi kita jangan terlalu kaget ya. Begitu juga merampas harta orang yang tidak bersalah, ini udah ada di zaman jahiliyah, dan zaman sekarang pun ada kan. Begal-begal itu ada di zaman jahiliyah, Bapak ya. Walaupun kalau di Arab yang dibegalnya biasanya apa? Unta, kendaraan, tapi sama aja, udah dibegal dibunuh. Banyak kejadian seperti itu. Jadi udah dirampas hartanya, dibunuh pemiliknya. Ini sudah ada di zaman jahiliyah. Dan juga melanggar atau menzalimi manusia terkait dengan harga diri mereka, yaitu dengan memfitnahnya, atau kalau perempuan dengan menodainya. Ini sudah ada di zaman jahiliyah ya, dan dilakukan juga oleh orang-orang zaman sekarang. Kata Syekh di sini, wa ahlul jahiliyah ya'tabiruna dzalika min mafakhirihim. Nah, ini orang-orang jahiliyah menganggap itu termasuk kebanggaan mereka. Jadi orang jahiliyah menganggap menzalimi manusia terkait dengan darah mereka, melukai, membunuh, atau merampas harta, atau menjatuhkan kehormatan orang lain, ini dianggap sebagai kebanggaan mereka, sesuatu yang mereka banggakan. Ya, walaupun ini tidak semua, tapi sangat banyak ya. Makanya Syekh menyatakan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Bukan berarti semuanya, tapi kebanyakannya begitu. Makanya kita boleh menyandarkan ke perbuatan sekebanyakan orang dengan niatakan orang itu. Jadi misalkan dalam suatu kampung kebanyakannya gitu, maka bisa kita katakan begitu. Misalnya gini, kalau di suatu kampung kebanyakannya pencuri, maka bisa saja kita katakan kampung ini kampung pencuri, bisa saja. Walaupun nanti kalau ditanya apakah semuanya, ya enggak semuanya, sebagian besarnya, bukan sebagian kecilnya. Tapi kalau yang melakukannya sebagian kecil, nggak boleh kita katakan kampung ini pencuri. Padahal yang mencuri cuma 2 orang, tapi kita katakan kampung ini pencuri, nggak boleh. Tapi kalau mayoritasnya mungkin. Karena apa? Banyak dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Allah mencela orang Yahudi yang menyatakan Uzair sebagai anak Allah. Allah mencela orang Yahudi yang mengaku sudah membunuh Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa. Pertanyaannya, apakah semua Yahudi melakukan itu? Apakah semua Yahudi setuju? Enggak. Tapi karena mayoritasnya mereka setuju, makanya Allah katakan Yahudi. Padahal itu tidak semua Yahudi. Jelas ya? Nah, di sini Syekh juga menyebutkan orang-orang jahiliyah menganggap menzalimi orang, melukai mereka, mengambil harta mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, ini dianggap sebagai kebanggaan mereka. Ini maksudnya bukan semuanya, tapi sebagian besarnya. Wa yatamaddahuna bihi fi asy'arihim wa maqalatihim. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai bahan pujian. Mereka memuji diri mereka karena sudah merampas harta orang lain, menyikat orang lain. Ini mereka puji diri mereka dalam syair-syair mereka dan perkataan-perkataan mereka. Iya, jadi mereka kadang ketika kumpul, dulu bapak saya sudah membunuh ini. Dulu bapak saya pernah merampas harta ini. Jadi ini dibanggakan, bayangkan.
Ngeri sekali. Kalau orang bermaksiat dibanggakan, ini menunjukkan orang ini hatinya wah, keras, mati ya, ngeri sekali ini. Nah ini ya, jadi ini orang jahiliyah, mereka membanggakan perbuatan zalim yang mereka lakukan. Faja'al islamu bitahrimi wa nahyi anhu, maka Islam pun datang mengharamkan kezaliman dan melarangnya. Islam melarang perbuatan zalim, wa amara bil adli bainan nas, dan Islam memerintahkan untuk berbuat adil antara semua manusia. Wa syar'a liman bughi alai an yaqassa li nafsi, dan Islam juga mensyariatkan bagi orang yang dizalimi, mensyariatkan bagi orang yang dizalimi, dianiaya, untuk kisos, membalas atas dirinya. Jadi kalau misalkan dalam Islam seorang misalkan dipukul, maka balasannya apa? Pukul juga. Seorang dipotong tangannya, balasannya apa? Potong tangannya. Nah ini dalam Islam ya. Tujuannya apa? Hatta yardi'al baghi wa yantasirul mazlum. Supaya apa? Sehingga kenapa disyariatkan di kisos di sini? Supaya pelaku kejahatan jadi kapok. Dan orang yang dizalimi bisa membela dirinya. Betul tidak? Dengan adanya kisos orang kapok. Makanya di Arab Saudi itu ada seorang ustadz itu pernah menyaksikan orang Arab, dua orang Arab lagi bertengkar. Cuman apa yang mereka lakukan? Cuman gini aja, ngotot, tangannya nggak maju. Hidung dengan hidung udah berdekatan, tapi tangannya nggak maju. Kenapa? Karena kalau udah tangan udah maju, udah kisos. Nanti misalnya giginya satu rontok, berarti balas lagi gigi rontok. Jadi lucu sekali kalau melihat orang Arab bertengkar tuh, Bapak. Jadi mereka karena di Arab Saudi kan dipraktekkan hukum syariat. Yang membunuh dibunuh, bisa dibunuh. Yang melukai bisa dilukai. Makanya itu Ustaz ini pernah menyaksikan dua orang Arab bertengkar, mata udah sangat melotot, mukanya udah merah, suaranya keras, hidung dalam hidung udah menempel gini, tapi tangannya nggak berani maju. Karena kalau udah maju ya sudah kena kisos. Apalagi kalau sampai terluka, wah itu parah itu. Jadi kalau misalnya udah terluka parah, kalau bisa dikisos, kalau tidak bisa didenda diat dengan diat yang mahal. Nah makanya mereka mikir-mikir. Kalau di Arab tuh, di Arab Saudi, mau menyakiti orang berpikir 1000 kali, apalagi sampai menumpahkan darah. Nah ini lebih parah lagi. Itulah hikmah dari kisos, untuk menghentikan kejahatan dan kezaliman, dan untuk menunaikan hak orang yang dizalimi. Ya, jadi dalam Islam itu kalau kita ditampar pipi kanan, bukan memberikan pipi kiri, tapi apa? Saya maafkan kamu atau saya balas kamu. Ya tidak. Tapi kalau selain Islam, katanya kalau diberikan ditampar pipi kanan kamu, berikan pipi kiri. Mau Arswanto? Saya tampar, setelah itu berikan kiri, itu tampar juga. Kalau saya nggak mau ya. Kalau saya nggak mau, dari tampar pipi kanan sudah cukup lah, saya maafkan. Atau kalau saya berusaha untuk balas, sudah balas lagi. Nah, saya nggak mau udah ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Sakit ini, udah sakit tambah ini. Ya ini ya, ini keadilan dalam Islam. Ya intinya kezaliman ini sudah banyak terjadi di tengah masyarakat jahiliyah, bahkan sebagian besar mereka membanggakan itu. Wow, saya sudah membunuh orang ini. Dan ini terjadi juga di zaman sekarang. Dan Allah sudah mengingatkan sini dalam surat Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara wa ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya Tuhanku hanyalah mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, dan juga mengharamkan dosa dan bersikap sewenang-wenang kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, dan juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentang itu, dan dia juga mengharamkan kalian berkata atas Allah apa yang tidak kalian ketahui.
Di sini Allah menyebutkan beberapa perkara yang Allah haramkan. Pertama, perbuatan keji. Kedua, dosa. Ketiga, dan perbuatan keji ini memiliki beberapa penafsiran para ulama. Sebagian ulama menyatakan perbuatan keji itu perbuatan dosa besar yang mana manusia cenderung punya tabiat untuk melakukan itu, punya kecenderungan melakukan itu. Contohnya apa? Zina, ya kan? Manusia kan punya syahwat untuk melakukan zina, kan? Ini dianggap fawahish. Lalu itsm, dosa besar. Wal bagi itu yaitu bersikap sewenang-wenang pada orang lain, berbuat zalim, ya, merampas hartanya, menyakitinya, melukainya dan semacamnya. Lalu berbuat syirik, kemudian berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, lihat perbuatan keji, dosa, berbuat zalim, syirik, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. 5 dosa besar. Di sini kata Syekh, faqarana al-baghya ma'al fawahish wasyirk wal qawli 'alai bi ghairi ilm. Di sini Allah menggandengkan perbuatan sewenang-wenang, berbuat zalim, Allah gandengkan dengan perbuatan keji, syirik dan dosa, dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Saya menanya, zina dosa besar atau dosa kecil? Besar. Syirik dosa besar. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu, besar. Nah, berbuat zalim digandengkan dengan dosa-dosa besar ini. Ini menunjukkan perbuatan zalim bukan perbuatan yang remeh. Bahkan di antara dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah zalim kepada sesama, selain syirik. Jadi perbuatan zalim ini nggak akan diampuni oleh Allah. Zalim kepada Allah itu syirik, sama zalim kepada manusia. Kalau zalim kepada Allah jelas syirik, nggak bisa diampuni. Contohnya ada orang berbuat syirik, menyembelih ayam ketika menempati rumah baru, kucurkan darahnya di pojok rumah, lalu meninggal, belum bertobat. Allah ampuni? Tidak diampuni, karena itu syirik. Begitu juga kezaliman kepada manusia. Artinya dia pernah mukul orang, lalu meninggal dalam keadaan belum minta maaf. Ini juga nggak akan diampuni oleh Allah sampai diselesaikan dengan orang yang dipukul. Nah, ini bahaya Bapak ya. Kalau dosa antara hamba dengan Allah bisa Allah ampuni langsung, selain syirik ya. Misalkan nih, seorang selain syirik apa contohnya? Misalkan dosa apa? Misalkan seorang melanggar sumpahnya. Misalkan dia pernah bersumpah, ya Allah, kalau saya misalkan, atau nazar lah, ya Allah, kalau misalkan saya lulus kuliah, saya akan puasa 3 hari dalam sebulan. Ternyata dia lulus kuliah. Nah, apa kewajiban dia? Bayar nazar kan? Kalau tidak bisa bayar nazar, maka dia bayar kafaratnya, dendanya. Apa kafaratnya? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari, ya kan? Nah, ini wajib. Kalau dia tidak kerjakan, dosa. Nah, yang jadi masalah, dia tidak mengerjakan sengaja, lalu meninggal. Meninggal Bapak ya. Nah, yang seperti ini kan dosanya dengan Allah kan ada kemungkinan diampuni, karena ini bukan syirik. Tapi kalau dosanya kepada manusia, pernah mukul orang, pernah mencuri harta orang lain, mencuri sandal orang lain misalkan, lalu dia tidak minta maaf kepada orang yang sandalnya dicuri ini, maka nggak akan Allah ampuni ya, sampai dia menyelesaikan dengan orang yang dicuri itu. Jadi gimana? Ya nanti di akhirat diminta, dulu kamu pernah mencuri sendal saya, sini bayar. Bisa bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai pahalanya. Dia pahala sholatnya dikasih kepada orang yang pernah dicuri. Nah, ini bahaya Pak ya. Jadi dosa kezaliman, dosa berbuat zalim ini bukan dosa yang remeh, dosa yang besar. Nah, ini ya. Lalu Allah katakan, Nabi pernah mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan zalim, yakni ketika haji wada, haji perpisahan. Kenapa disebut perpisahan? Kenapa? Kenapa disebut haji perpisahan? Kenapa Rismanto? Karena Nabi akan berpisah dengan umatnya, akan meninggal dunia. Karena itu haji terakhir. Setelah itu berapa lama, sekitar berapa bulan beliau sakit lalu meninggal dunia.
Jadi Nabi SAW pernah berkhutbah dalam haji perpisahan, haji wada. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha ala hal ballagt. Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, di hadapan para jamaah haji yang jumlahnya begitu banyak, sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah haram atas kalian. Haram itu maksudnya apa? Terjaga, nggak boleh dilanggar. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian itu haram, terjaga, ya. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana terjaganya hari ini. Wa fi baladikum hadza, sebagaimana terjaganya negeri ini. Wa fi syahrikum kadza, dan fi syahrikum hadza, sebagaimana terjaganya bulan ini. Jadi Nabi ini menegaskan bahwasanya harta, kehormatan dan harta, kehormatan dan darah seorang muslim itu terjaga sebagaimana terjaganya hari ini. Hari apa waktu itu? Hari Arafah atau hari Nahr, Yaumun Nahr, hari Idul Fitri, Idul Adha. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini. Maksudnya apa? Tanah suci terjaga kan? Nggak boleh terjadi pelanggaran. Dan di bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat istimewa. Jadi di sini Nabi ini menegaskan bahwasanya harta, darah, kehormatan seorang muslim itu terjaga sebagaimana terjaganya hari Idul Adha, sebagaimana terjaganya tanah suci Mekah itu, dan sebagaimana terjaganya bulan Dzulhijjah. Jadi kalau terjaga jangan dilanggar, ya. Ala hal ballagtu, bukankah aku sudah menyampaikannya? Di sini Nabi ingin menegaskan kepada orang-orang yang ada di hadapan beliau, bukankah aku sudah menyampaikannya? Bukankah aku sudah menyampaikannya? Jadi supaya mereka perhatian, oh ya Nabi, karena ini wasiat terakhir Nabi di haji perpisahan, ya. Nah ini ya, jadi ini peringatan buat kita, jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain, karena kezaliman itu dosanya besar dan tidak akan diampuni oleh Allah sampai diselesaikan dengan orang yang dizalimi. Selain itu juga yang mengerikannya juga, doa orang terzalimi itu makbul, dikabulkan oleh Allah, walaupun orang yang dizalimi pelaku maksiat. Maka yang disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, da'watul mazlumi mustajabah wa in kana fajira fa fujuruhu ala nafsi. Doa orang yang terzalimi itu mustajab. Mustajab artinya apa? Dikabulkan oleh Allah walaupun dia pelaku maksiat, karena maksiatnya ditanggung dia sendiri dosanya. Artinya nggak ada hubungannya antara maksiat yang dia lakukan dengan kezaliman yang dia dapatkan. Jadi gini, kalau misalkan ada pelaku maksiat kita pukul, padahal dia nggak layak dipukul, diambil hartanya, padahal dia tidak pantas untuk diambil hartanya. Maka kalau dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan. Terus maksiatnya gimana? Dia tanggung sendiri maksiatnya. Misalkan ada penjudi ini, berjudi ini maksiat bukan? Maksiat kan? Nah, tiba-tiba orang penjudi ini, kita ambil aja uangnya di rumahnya, dicuri. Atau langsung dipukul. Hah? Langsung dipukul, ya. Pokoknya mencuri hartanya atau apalah, dengan alasan dia judi, udah kita ambil aja uangnya. Nah itu kan nggak boleh kan, zalim kan namanya kan. Nah maka kalau dia berdoa, ya Allah, celakakanlah fulan yang mencuri harta saya. Kalau dia berdoa dengan tulus ikhlas pada Allah, Allah kabulkan. Terus gimana dosa judinya? Ya dia nanggung, dia tetap nanggung dosa judi, tapi doa dia juga dikabulkan. Ini pelaku maksiat yang masih muslim. Terus bagaimana kalau kafir? Sama juga. Maka yang disebutkan oleh Musnad Ahmad dari Anas bin Malik juga, hadis yang sama mirip, kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa dunaha hijab. Kata Nabi, hati-hatilah kalian dari doa orang yang terzalimi, doa orang yang teraniaya, walaupun dia seorang kafir. Walaupun dia seorang kafir, karena tidak ada pembatas antara doanya dengan Allah. Artinya orang kafir kan, mereka kan kalau ibadah diterima nggak? Kan kafir, sholat diterima nggak?
Terima nggak puasa Ramadan? Nggak terima. Tapi kalau mereka berdoa kepada Allah dengan tulus, ya Allah, si muslim ini sudah menyakiti saya, sudah ngambil harta saya, celakakan dia ya Allah, bikin dia sengsara, Allah akan kabulkan. Walaupun dia seorang kafir. Timbul pertanyaan, kok bisa orang kafir diampuni, dikabulkan? Kata para ulama, untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Artinya siapapun yang dizalimi akan Allah tolong. Kalau memang dia berdoa kepada Allah, termasuk orang kafir. Nah, kalau orang kafir dizalimi berdoa kepada Allah dikabulkan, terus bagaimana dengan seorang muslim? Apalagi seorang muslim lebih dikabulkan lagi doanya oleh Allah. Maka jangan sampai kita berbuat zalim kepada siapapun ya, doanya dikabulkan. Termasuk juga kezaliman itu seperti memfitnah dan menggibah. Iya. Kalau kita tahu ada orang misalkan memfitnah kita, menggibahi kita, berarti kita dizalimi kan? Kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Makanya hati-hati ya, yang gibah, suka fitnah, hentikan ya. Kalau orang Nasrani yang berdoa seperti itu mungkin kepada Allah dia berdoa. Kalau berdoa kepada selain Allah nggak dikabulkan, ya nggak mungkin lah. Dia doanya kepada Nabi Isa, Allah kabulkan, nggak mungkin. Tapi kalau doanya kepada Allah, contohnya misalkan ada orang Nasrani, dia kan doanya kepada Allah, kadang kepada Tuhan anak kan, ya tidak, tiga kan. Tapi kalau dia suatu saat disakiti oleh seorang muslim, lalu doanya kepada Allah, nggak nyebut nama Tuhan anak, nyebut dia Allah, dia sudah menyakiti saya, celakakanlah ia, buat dia sengsara, buat dia menderita, Allah kabulkan. Padahal dia kafir, bayangkan. Padahal dia menyekutukan Allah asalnya, padahal dia menyatakan Allah punya anak. Tapi kalau dia ketika itu berdoa dengan tulus kepada Allah, Allah kabulkan. Jelas ya? Ini bahayanya kezaliman. Maka jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain, termasuk orang kafir. Doanya dikabulkan oleh Allah ya. Lalu kata Syekh sini, wa qala ta'ala, Syekh menyebutkan satu lagi tentang kezaliman ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh mukmin, orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal selamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya dan menyediakan untuknya siksa yang besar. Nah ini hati-hati nih, yang bermudah-mudahan menghabisi orang. Satu orang aja ancamannya apa tadi? Jahanam. Allah murka, Allah laknat, Allah sediakan siksa yang besar. Ini satu orang, gimana kalau dua? Gimana kalau tiga? Gimana 4 atau 5? Mungkin bapak-bapak tahu kan yang kejadian viral di Indramayu itu 5 orang dibunuh, satu keluarga kan? Iya kan? Ya, suami, istri, 2 anak plus orang tua, semuanya dihabisi. Yang saya heran tuh 2 anak masih kecil, ngapain dihabisin deh? Pembunuhnya nggak mikir gitu. Dia anak nggak punya dosa, anggap dia dendam dengan si bapaknya. Kenapa anaknya dihabisi? 2 anak masih kecil dihabisi. Masih kecil, bayangkan. Ya itu ngeri sekali, nggak tahu pertanggungjawabannya gimana Bapak ya. Makanya kata Syekh sini, wa fi iqamati hadhil ahkam rabbaniyah istatabal aman wa sadatil mahabba bainal muslimin wa zalat anhum fawdal jahiliyah wa an jahiyatuha walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan menegakkan hukum Allah, hukum rabbani yaitu qisas, maka keamanan akan merata, tersebar di suatu daerah, sehingga akhirnya yang muncul ada kecintaan sesama kaum muslimin. Ya tidak? Ya. Kalau tegakkan hukum qisas kan aman, nggak ada lagi orang yang berani merampas harta orang lain, menyakiti orang lain, membunuh orang lain. Dan akhirnya kata Syekh akan hilang kekacauan seperti yang ada di zaman jahiliyah. Karena di zaman jahiliyah itu seperti hutan belantara, yang kuat memakan yang lemah. Itu makin kuat seorang, dia makin bisa menindas orang yang lemah. Nah yang seperti ini bisa hilang kalau ditegakkan hukum Islam, hukum qisas dan semacamnya. Intinya kalau kita menegakkan hukum Islam, aturan Allah, pasti kita hidup aman, tenang dan tentram. Tapi ketika hukum Allah ditinggalkan, yang ada kekacauan, ketakutan dan semacamnya.
Jelas? Ya, berarti selesai. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-92. Judulnya Inna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaq fanuhi anhu. Sesungguhnya keutamaan mereka yang paling besar, yaitu yang apa dianggap keutamaan mereka paling besar, yaitu membanggakan diri walaupun benar, karena itu dilarang. Jadi dalam Islam membanggakan diri nggak boleh, dan ini kebiasaan orang jahiliyah, mereka membanggakan ini. Kalau sebelumnya membanggakan kemaksiatan, yang berikutnya sekarang ini membanggakan kebaikan. Bisa dibedakan ya. Kalau membanggakan kejahatan, oh saya udah pernah musuh orang nih, ini membanggakan kejahatan. Yang sekarang yang nanti pertemuan berikutnya kita bahas, membanggakan kebaikan. Oh dulu saya pernah nolong orang nih ketika bencana alam di sini, ketika di sini dibanggakan. Nah ini juga sifat jahiliyah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.